Biarlah semua anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita membuat kita semakin diperkuat oleh karena Tuhan yang selalu menopang kita. Sungguh kita ada dalam tuntunan ilahi, gembala yang baik, gembala yang setia, gembala yang membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dan kita bersyukur sekalipun dalam lembah kekelaman pun Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan ada Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Kita percaya bagaimana kita terus akan mengalami kemenangan. Karena kita yakin gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Puji Tuhan, hari perkenanan, hari yang indah, hari yang menyenangkan. Inilah saat yang indah pagi hari ini. Memulai satu lembaran yang baru. Karena akan memulai tatanan yang baru, babak yang baru di dalam kehidupan dunia ini. Semua akan digoncangkan. Tapi sungguh kita percaya ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yesus Kristus Tuhan. Kita sungguh-sungguh tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat yang terindah, saat kami terus datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat yang terindah, saat kami terus datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan. Bawa daku Erat dalam pelukan-Mu Bapa. dalam pelukan-Mu, Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, oh. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu dan ku rindu Bapa. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, Rasakan hadirat-Nya. Semakin kita ditenggelamkan dalam kuasa hadirat Tuhan, semakin dibawa lebih dalam untuk mengenal pribadi-Nya. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu dan ku rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu Diam dalam bait-Mu Bapa. diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih Anugerah-Mu ya Bapa. anugerah-Mu. Menikmati kasih Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih Anugerah-Mu Bapa. anugerah-Mu. Menikmati kasih Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih Anugerah-Mu ya Bapa. anugerah-Mu. Menikmati kasih Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih Anugerah-Mu Bapa. anugerah-Mu. Menikmati kasih Tuhan. Menikmati kasih Mari anugerah-Mu. menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Yesus Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus, kasih yang kekal.
kasih Yesus tanpa syarat, kasih Yesus tanpa pamrih, kasih agape, kasih-Mu Tuhan menerima kami apa adanya. Terima kasih kami bersyukur, Kau terima kami apa adanya Tuhan. Kau layakkan kami. Layak, 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 layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Bapa, yang layak dipermuliakan, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Tuhan hidup, Tuhan yang mulia, Tuhan jaya dan perkasa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Yesus, kutinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, nama yang Yesus, terindah, nama yang menyembah termulia, Tuhan, nama yang menyembah termanis, nama yang beri sukacita, nama yang beri kekuatan, nama yang beri kemenangan, nama di atas segala nama. Yesus Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang hidup. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus Kristus. Maka ada perkenanan. Amin. Kalau engkau terus beriman kepada Amin. Tuhan. Biarlah terus perkenanan Tuhan itu ada pada setiap Amin. Kami. Amin. Ada pada keluarga kami. Ada dalam pekerjaan kami. Ada dalam kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ada dalam pelayanan kami. Dalam seluruh aspek hidup kami. Bapa, mari Bapa, Kau menjamah setiap pribadi. Jadikan kami hamba-hamba yang berkenan. Hamba yang menyukakan hati Bapa di surga. Hamba yang mengerti kehendak rencana Bapa di surga. Hamba yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, terus mencari wajah Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami bersyukur. Dan inilah saatnya. Inilah saatnya Bapa. Perkenanan-Mu yang Kau nyatakan karena kami tetap beriman kepada Engkau. Inilah saatnya perkenanan-Mu. Amin. Nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu datang bagiku. Amin. Inilah saatnya. Inilah saatnya perkenanan-Mu. Lewat setiap kami umat Tuhan. Lewat kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Melimpah bagiku. Hanya Kau Tuhan yang besar. Hanya Kau Tuhan yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagi kami. Saat Kau berkenan mendengar doa kami Tuhan. Tuhanku yang besar. Amin. Amin. Kau Tuhanku yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku. Saat Kau berkenan mendengar doaku. Inilah doa mesbah, doa pagi Bapa. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang mulia. Kau Allah
Allahku yang mulia. Amin. Saat kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya. Biar setiap pribadi kami yang bersama-sama menyembah memuliakan Tuhan ada dalam perkenanan Tuhan karena iman yang nyata disertai perbuatan yang memuliakan Tuhan. Ya, Kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu. Lawat setiap kami Tuhan umat-Mu, setiap umat-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Kebaikan-Mu, Amin, amin. Kemurahan-Mu sungguh nyata. Benar Tuhan, nyata. Nyata Tuhan, nyata. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya Tuhan. Inilah saatnya perkenanan-Mu Lewat setiap kami lewat umat-Mu. setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, Kemurahan-Mu. kemurahan-Mu sungguh nyata. Melimpah bagiku. Beremo tanah maraya syira batura bakara buara dia ada bota kare dia ada gula mala biara nama ya rabadora bala syire bere bala ora nama ya nama ora nama Bapa yang begitu mengasihi-Mu, Bapa yang begitu mengasihi-Mu, Bapa yang begitu mengasihi-Mu. Oh Bapa, kasih yang besar, kasih yang nyata atas hidup. Ayah Bapa, andalkan Bapamu di surga. Terus harapkan pengharapanmu kepada Bapa di surga. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali namanya yang kudus. Kira dapat. Kira patah kaya Shire de bede beda bala. Ora papa. Shekite karaba. Saat Allah melawat, jangan kita terlewat. Saat Allah melawat, jangan kita terhambat. Saat Allah melawat, jangan kita terlambat. Saat Allah melawat, jangan kita terlewat. Saat Allah melawat, jangan kita terhambat. Bahkan saat Allah melawat, jangan kita terlambat.
Persiapkan diri kita masing-masing sebagai mempelai-mempelainya Tuhan di akhir zaman, yang terus menyediakan minyak dan pelitanya tetap menyala. Itu harus berani bayar harga yang mahal, karena minyak yang harus kau beli supaya pelita itu tetap menyala. Dan kau selalu berjaga-jaga dan berdoa akan apa yang akan terjadi, akan peristiwa-peristiwa hal yang akan terjadi di kemudian. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan umatnya. Tuhan telah memberitahukan kepada mempelainya, siapkan, jangan engkau menjadi 5 anak darah yang bodoh. Jadilah 5 anak darah yang bijaksana, mempunyai hati yang bijak, yang dimulai dari takut akan Tuhan. Engkau akan mewarnai dunia, membuat terang di tengah kegelapan, dan sungguh clear and pure, jelas dan murni. Maka saatnya supaya engkau terus ada dalam perkenanan Tuhan. Engkau dibawa lebih dalam lagi, mengenal lebih dalam. Inilah saatnya Bapa. Kami mau Tuhan. Inilah saatnya. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Korapata kapata kasih karabara bala 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 bala. Korapakasih kata karabara bala 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 bala. Korapakasih karabara bala bala bala. Korapakasih kata karabara bala 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 bala. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua. Perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar, melimpah Tuhan, melimpah bagiku. Benar Tuhan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada, Amin, bersamaku. Ya Tuhan, di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, Amin, kasih-Mu. bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. ku lewati semua, Ku lewati semua perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. anugerahmu besar, Anugerahmu besar, melimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, bersamamu ya Allah Bapa. bersamamu. Terima kasih Roh Kudus. Bapa. Ya Tuhan, Ku lewati semua perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang
Teguhkan hatiku Bapa. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah Bersamamu, bagiku. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati Semua perkenanan-Mu, jadikan kami hamba-hamba yang berkenan, perkenanan yang terus ada dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Lebih dari segalanya yang kuingini hanya Engkau Tuhan. Kami makin menyadari emas, perak, dan permata tiada artinya. Kurindukan dan kuinginkan hatiku semakin lebih dekat bersekutu denganmu. Bahkan jadikan aku hamba yang setia kepadamu, hamba yang terus berkenan kepadamu. Mari Bapa, jamah kami, ubahkan kami, perbarui kami, Amin. dan kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Bukannya sebagai pendengar pagi hari ini. Kami mau menangkap sinyal ilahi. Kau mau menangkap suara kebenaran dari Bapa Surgawi. Kau menangkap warta berita surgawi yang terbaru, yang terkini, yang terjini. Karena itu sinyal ilahi. Betapa luar biasanya kuasa kebangkitan terjadi buat setiap pribadi. Kuasa kebangkitan manusia terjadi Tuhan. Untuk kami tidak terlena dengan keadaan. Untuk kami tidak terbuai dengan kondisi keadaan dunia. Tapi kami semakin dibangkitkan gairah hidup kami. Gairah semakin sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Gairah semakin keintiman kuat dengan Tuhan. Gairah semakin merenungkan melakukan firman Tuhan. Gairah hidup kami semakin terus bergairah. Semakin kuat, semakin dalam, semakin tajam, semakin ditenggelamkan. Sehingga kami semakin kecil, Tuhan semakin besar. Kami semakin direndahkan, Tuhan semakin ditinggikan. Kami semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah. Inilah hidup kami. Terus Tuhan layakkan kami, basuh kami dengan kuasa jaramu yang kudus. Sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh firman-Mu yang memberikan kekuatan, kemampuan. Amin. Karena Injil ada kekuatan Allah. Salib ada kekuatan Allah. Dan kami bersyukur. Saya menangkap rema dari Tuhan. Yaitu rema firman, buatlah Allahmu heran. Rasanya judulnya janggal gitu. Biasanya yang membuat heran itu adalah Allah. Kita sering pujikan Allah, Allah kita heran dan besar. Ya, seringkali kita pujikan itu. Tapi kenapa ini? Kita biasanya terheran-heran dengan perbuatan keajaiban Tuhan. Kita biasanya terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi kenapa? Rema, bahkan tema firman Tuhan pagi hari ini tentang buatlah Allahmu heran. Saudara, terambil dari Lukas pasal yang ke-7. Ayatnya yang pertama sampai ke-10. Tapi saya akan bacakan inti daripada temanya. Buatlah Allahmu heran. Dikatakan demikian ayat 9.
Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Tuhan Yesus heran akan perwira Kapernaum. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatnya hamba itu telah sehat kembali. Saudara, kalau kita menyatakan Allahku heran, Allahku luar biasa. Perhatikan, ada dua macam hal tentang kata heran. Heran yang negatif dan heran yang positif. Heran yang negatif seperti hanya orang yang sudah didoakan, yang sudah dibaptis, tapi hatinya tetap diliputi, tetap diselimuti, tetap diselubungi. Hati yang penuh dengan kedegilan. Sehingga orang yang melihatnya dapat terheran-heran. Biasanya disertai dengan perasaan yang kesal. Tapi heran yang positif. Ada dalam keadaan tertekan. Keadaan yang kondisi tidak mengenakan. Kondisi yang tidak memungkinkan. Kondisi yang tidak selaras dengan hati kita. Tetapi seseorang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan imannya semakin bertambah terhadap Tuhan. Itu heran yang positif. Maka dari itu akan timbul heran yang disertai kekaguman oleh Tuhan. Saya akan bacakan pasalnya, yaitu Lukas 7 ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Saudara, kenapa dikatakan masukilah di Kapernaum? Kisah ini terjadi di Kapernaum, di bagian utara Danau Galilea. Setelah Yesus mengajar di depan banyak orang. Dan penulis Injil Lukas ini menceritakan tentang seorang perwira Romawi yang tidak disebut namanya. Namun dengan terperinci, Lukas menggambarkan sifat-sifat mulia dari perwira ini. Kisah ini mau mengajarkan kita tentang apa itu iman yang besar. Seperti yang dimiliki perwira itu. Sampai Yesus terkagum-kagum. Sampai Yesus menyatakan sangat heran. Sungguh heran. Betapa luar biasanya orang ini. Inilah yang akan kita pelajari. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ternyata perwira ini mempunyai seorang hamba. Perhatikan, seorang hamba yang sangat dikatakan dihargai. Kenapa perwira ini berkata yang dihargai? Sebab kita semua juga orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Allah. Maka Tuhan berkata, engkau biji mataku. Bahkan sampai nanti pun kematian. Berharga kematian orang yang dikasih Tuhan. Sampai nilainya berharga. Inilah nilai berharga. Berarti punya daya jual yang tinggi. Punya harga yang mahal. Berarti seperti Yesus. Dia berani bayar harga yang mahal. Makanya perhatikan. Karena kita ada berlian-berliannya Tuhan. Kita ada permata-permatanya Tuhan. Permata harus mau digosok. Supaya terjadi lebih kinclong lagi. Supaya kelihatan lebih luar biasa. Karena itu mahal harganya. Karena perwira berkata yang sangat dihargainya. Adakah kita berkata kepada mungkin pembantu kita, karyawan kita. Engkau orang yang sangat berharga. Engkau berarti. Karena engkau membantu aku selama puluhan tahun. Dan di sini dikatakan lagi. Hamba itu ternyata yang dikasihnya sedang sakit keras dan hampir mati. Sudah sakit keras, hampir mati, saudaraku. Berarti kondisinya sudah sangat kondisi koma. Sudah kritis betul.
Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh, perwira itu kemudian menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Pertolongan pada Yesus, katanya, ia layak engkau tolong. Tuhan, layak engkau tolong. Sebab perwira ini mengasihi bangsa kita. Bukan hanya menghargai satu orang yang bernama hambanya, tapi dia menghargai, dia mengasihi bangsa. Nilainya meningkat dari satu orang berjumlah yang lebih lagi. Bahkan kata bangsa, berapa luar biasanya. Dan dialah, perhatikan lagi, yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sudah sangat dihargai hambanya. Kemudian dia berkata juga, dia saat mengasihi bangsa kita, bangsa Israel, dia juga menanggung pembangunan rumah ibadat. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada tuannya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kasih karunia itu sebenarnya kita tidak layak. Hanya karena kasih karunia itu kita menjadi layak. Kita sebenarnya layak, saudaraku. Seperti perwira ini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi apa yang ungkapan isi hatinya? Tetapi katakan saja sepatah kata yang luar biasa. Lebih lagi, katakan sepatah kata saja. Mengasihi, menghargai hambanya. Bahkan mengasihi bangsa. Mendirikan rumah ibadat. Bahkan berkata, katakan sepatah kata saja Tuhan kepada hambaku. Itu akan sembuh dalam nama Yesus. Tapi dalam bahasa sehari-hari, Alkitab sehari-hari, jadi beri saja perintah supaya pelayan saya sembuh. Karena dia seorang perwira, jadi berkata tentang perintah. Ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah itu Allah yang hidup. Dia dapat memakai siapa saja sebagai alatnya, sebagai corongnya, sebagai sarung tangannya Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Tidak semua orang mau menjadi bagian dari prosesmu. Banyak orang suka kadangkala seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Aku senang pelayananmu, kau luar biasa, kau hebat. Tapi setelah orang itu diberitahu, engkau mau proses itu, ambil semua. Oh, enggak jadi, Pak, kalau prosesnya. Semua inginnya instan, semuanya inginnya yang indah. Tapi seorang mau hanya menjadi bagian dari hasilmu. Saudara, sabar. Orang yang terus menantikan dalam kondisi dikatakan menderita dan hampir mati. Itulah saat kesabaran. Sabar itu ternyata salah satu ilmu tingkat tinggi. Sabar itu ternyata salah satu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Belajarnya setiap hari. Latihannya setiap saat. Ujiannya sering mendadak. Bahkan sekolahnya seumur hidup. Bayangkan, saudaraku. Orang yang mau belajar karakter ilahi hanya kata sabar saja. Sabar itu ternyata salah satu ilmu tingkat tinggi dari karakter ilahi. Belajarnya setiap hari. Latihannya setiap saat. Ujiannya sering mendadak. Sekolahnya seumur hidup. Nah, hidup ini adalah milik Tuhan. Libatkan Tuhan selalu dalam setiap langkah hidupmu. Seluruh perjalanan kehidupanmu. Langkah demi langkah, poin demi poin. Karena hidup ini seperti sebuah perjalanan pendek. Mari kita mengisi hidup kita dengan kebenaran. Untuk apa kita mengeraskan hati? Pada hari ini, jika kau mendengar suaranya, jangan
keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadilah orang yang dekat dengan surga, namun relevan di tengah kehidupan dunia. Makanya bersangkut paut yang menjadi berguna, yang menjadi berdampak. Karena masa anugerah itu ada expirednya. Masa anugerah itu kita makin sadar. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Kalau hari ini hari perkenanan Tuhan, hari ini hari penyelamatan Tuhan, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Kenapa? Seorang perwira ini tercatat. Tuhan berkata heran terhadap perwira di Kapernaum. Kata heran dari sikapnya, attitude-nya. Ternyata perwira ini memiliki sikap kerajaan Allah. Yaitu the kingdom attitude. Dia punya sikap kerajaan Allah. Ini yang membuat sesuatu yang luar biasa. Ada beberapa poin. Bagaimana cara Tuhan dapat heran atas seorang perwira Kapernaum. Bagaimana engkau bisa membuat Allahmu heran? 1. Lukas 7 ayat 1-3. Di situ dikatakan, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, perkataan ini nomor 1. Poin 1. Perwira itu memiliki iman dan sikap hati yang mengasihi dan menghargai. Siapapun orangnya, Tuhan itu adalah pemulung sejati yang ambilin dosa-dosa kita. Dia yang jumputin dosa-dosa kita. Dia Allah yang sejati. Tapi perwira itu membuat heran Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Ternyata dia memiliki sikap iman, yaitu mempunyai iman dan sikap hati. Tuhan melihat hati yang mengasihi dan menghargai. Bisa menghargai hambanya. Padahal itu kalau seorang mengambil keputusan itu sangat ditentukan oleh imannya. Perwira dari Kapernaum ini ada orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak percaya adanya Tuhan Yesus Kristus. Bertahun-tahun dia diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah secara kafir. Namun ketika ia diperhadapkan kepada satu masalah, hambanya terbaring sakit dan hampir mati. Ia mengambil keputusan dan keputusannya itu mengakui Yesus adalah segalanya. Waktu dia mengakui Yesus itu sungguh nyata. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahwa dijelaskan bahwa perwira itu sangat mengasihi, menghargai. Perwira tersebut tidak merendahkan, tidak meremehkan, tidak melecehkan budak belian. Meski sebenarnya ia dapat melakukan hal sebaliknya. Karena saat itu tidak ada hukum yang dapat melindungi seorang budak. Justru perwira tersebut menghargai budak belian dan tidak menindasnya. Walaupun perwira itu tersebut memiliki kesempatan untuk melakukannya. Maka sebagai murid-murid Kristus, saudara dan saya, kita semua, kita haruslah peduli pada orang-orang yang mungkin dalam kondisi lemah. Lemah dalam kata, lemah imannya, lemah pengharapannya, lemah kasihnya, lemah ketaatannya, lemah dalam ibadahnya. Sudah kelihatan padam. Mungkin tidak ada lagi gairah hidup. Mungkin tidak lagi mau datang melangkah untuk mesbah doa pagi. Hanya untuk datang menyembah Tuhan. Sudah tidak mampu. Hanya diranjang yang sakit. Diranjang kesakitan. Tapi inilah hati yang mengasihi, menghargai. Tuhan menilai. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ternyata siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
Maka yang kedua. Ternyata yang kedua. Lukas 7 ayat 4 sampai 5a. Mereka datang kepada Yesus dengan saat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita, bangsa Israel. Apa maksudnya? Yang kedua. Kenapa Allah heran terhadap perwira ini? Di Alkitab yang tertulis Allah heran. Itu hanya perwira. Laki-laki ini. Perwira ini yang kedua. Memiliki iman dan sikap hati yang mengasihi bangsa-bangsa. Mengasihi jiwa-jiwa. Ini yang Tuhan suka. Mengerti detak jantungnya Tuhan. Mau mengambil kehidupan sesuai dengan firman Tuhan dalam amanat agung Allah. Mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Ternyata di sini jelas sekali. Kenapa Allah sampai heran? Karena iman dan sikap hatinya yang mengasihi dan menghargai. Karena iman dan sikap hatinya yang mengasihi bangsa-bangsa. Mari gereja Tuhan. Mari setiap pribadi yang mendengar pada hari ini. Hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Jangan sampai kasih karunia Allah itu menjadi kadaluarsa. Seperti tiada arti. Tapi hari ini. Kalau kita belajar. Dikatakan. Kisah Rasul 10 ayat 34-36. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti. Bahwa Allah tidak membedakan orang yang mendengar pada hari ini. Dengarkan. Allah yang hidup. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu Allah yang tidak membedakan orang. Orang dari manapun engkau. Dari desa, dari kota, dari pulau, dari negara, bangsa, manapun juga. Siapapun engkau juga. Keyakinanmu juga. Hari ini Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan. Dan yang mengamalkan kebenaran. Berkenan kepadanya. Ini yang luar biasa. Saudara, setiap orang dari bangsa manapun yang takut. Kuncinya takut akan Tuhan. Karena ada hikmat. Dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang ada Tuhan dan dari semua orang. Sekalipun perwira ini ada seorang yang berkebangsaan Romawi. Tetapi kasihnya melampaui suku, melampaui bangsa dan melampaui ras. Firman Tuhan menjelaskan bahwa seringkali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena seringkali kita hanya berdoa. Hanya untuk kepentingan egosentris kita. Hanya untuk memuaskan keinginan manusia daging semata. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi yang luar biasa. Buatlah Allah heran. Karena hamba ini luar biasa. Perwira ini juga luar biasa. Mau menghargai, mengasihi hambanya. Bahkan yang luar biasa. Dia mengasihi bangsa-bangsa. Terlebih selanjutnya. Ayatnya yang ke-5 dan 6. Lukas 7. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Perhatikan. Yang ketiga, bagaimana Allah menyatakan Allah heran kepada perwira ini. Yang ketiga, perwira itu memiliki iman dan sikap hati untuk pekerjaan Tuhan. Itulah hati misi. Hatinya, imannya untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang didapatkannya? Karena semua akan ditinggalkan. Semua tidak ada artinya. Karena dia percaya. Kalau dia berdoa. Kalau dia mungkin akan melakukannya. Sebab kesejahteraan kota ada kesejahteraan kita juga. Maka punyalah hati yang mengasihi bangsa-bangsa. Mulai mengasihi jiwa-jiwa. Dimulai dengan kasih di kota di mana kita tinggal. Dimulai berdoa
diberkati di kota Anda tinggal. DNA saudara. Inilah Tuhan mau. Supaya engkau mengambil keputusan. Hati misi itu adalah berasal dari kata bahasa Latin yang artinya diutus. Berarti kita siap. Ini aku, utuslah aku. Jangan ini aku, utuslah dia. Saudara, hari ini luar biasa. Tuhan mau, adakah dirimu seperti Yesaya juga? Sampai diubahkan Tuhan mengalami pembaruan. Sampai berani berkata ini aku, utuslah aku. Dan berani berjuang menyampaikan pernyataan Tuhan tentang hari kelahiran Sang Putra Yesus Kristus Tuhan. Karena dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perkataannya yang diubahkan oleh Tuhan. Bahkan Yesaya 60, satu pernyataan bangkit dan jadi terang di tengah dunia. Dunia sedang dalam kegelapan. Perkataannya mengubahkan keadaan. Perkataannya mengubah dunia. Itulah perkataan seorang Yesaya. Di mana 60 dikatakan, maka kalau penerang abadi itu datang, maka perkabungan itu disirnakan. Perkataannya mengubahkan. Bahkan kalau roh Allah tinggal di dalam kita, Yesaya 61, maka engkau akan melepaskan, membebaskan orang-orang tawanan, orang-orang terpenjara, orang-orang sengsara. Inilah Tuhan rindukan. Adakah hari-hari ini, walaupun dalam kondisi dunia yang tidak menentu, karena imannya, maka yang terjadi, ia membangun rumah ibadat bagi orang Yahudi. Bayangkan saudara, ternyata jika kita ingin menjadi berkat, maka kita harus terlibat di dalam kehidupan pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya di gereja. Pelayanan itu bisa di marketplace. Kalau sudah sedang bekerja. Jadi di marketplace, pekerjaanku adalah pelayananku. Bukan pelayananku ada pekerjaanku. Jadi di mana kita melayani itu pekerjaanmu. Kalau engkau sebagai pimpinan, seorang leader, mungkin engkau seorang profesor, seorang doktor, mungkin kau juga seorang bos yang dikatakan pemimpin perusahaan. Ternyata kau sadar, inilah tempat pelayananku. Aku mau jadi berarti. Aku menjadi berguna. Perwira ini tahu tempatnya. Hambanya yang sakit. Yang bertindak adalah perwira ini. Maka dijelaskan. Perwira tersebut menanggung rumah ibadat. Berarti dia punya seorang kehidupan yang dermawan. Dia suka menjadi penyalur berkat surgawi. Perwira ini bukan orang Yahudi. Bahkan memiliki kuil-kuil penyembahan untuk ilah mereka. Namun justru perwira ini mempunyai hati yang rela. Hati yang dijadikan. Hati yang sesuai dengan nilai pengorbanan. Untuk rumah ibadat orang Yahudi. Ia punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan misi. Maka Tuhan ingatkan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat. Merusakkannya. Dan pencuri membongkar. Serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat. Tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mari hari ini, pemberesan hati juga ada sesuatu yang berbeda. Kehidupan yang berbeda. Perwira ini tahu tentang hati misi. Hati yang siap diutus dimanapun Tuhan membawa. Maka penting buat kita, saudaraku, yang keempat. Dikatakan ayat 7 sampai 10. Saya baca bagian ini, ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Apa yang dikatakannya? Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tuhan katakan sepatah kata, enggak banyak kata, enggak ribuan kata, enggak jutaan kata, satu kata saja. Urapan Tuhan bekerja dengan nyata. Hari ini, katakan sepatah kata saja, hambaku sembuh. Yang keempat, perwira itu, Kapernaum, memiliki iman dan sikap hati yang percaya penuh akan kuasa firman Tuhan.
Perhatikan saudaraku. Ternyata iman dan sikap hati yang percaya penuh akan kuasa Tuhan, akan kuasa firman Tuhan, akan kuasa mujizat Tuhan, akan kuasa kebenaran firman Tuhan, akan kuasa Roh Kudus, itu membuat perbedaan. Sampai Allah berkata, Allah heran dengan perbuatannya. Bangkitkan aku Tuhan, bangkitkan aku, supaya aku ada dalam perkenan-Mu, supaya aku tetap menjadi hamba yang setia sampai pada akhirnya. Bangkitkan aku Tuhan, bangkitkan aku. Bangkitkan aku dan bangkitkan aku dengan gairah-Mu. Cintakan rumah-Mu menghanguskan aku Tuhan. Bangkitkan aku. Amin. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Kita nggak bisa mundur. Kita harus tetap maju. Kita harus menang, bukan kita kalah. Kita harus naik dan bukan turun. Yang membawa hidup kemuliaan Tuhan. Jadikan Aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku Tuhan. Bangkitkan. Kembali bangkitkan semangat hidup kami, gairah hidup kami. Dalam melayani Tuhan, melayani sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama dan diri sendiri. Mari Bapa jamah kami. Urapi kami Tuhan. Banyak jiwa terselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Jadikan aku hamba-Mu yang Sekali lagi. Bangkitkan aku Tuhan. Bangkitkan aku. Terima kasih Roh Kudus. Bangkitkan aku. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku hamba-Mu Ya. yang setia. Amin. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku Tuhan. Bangkitkan aku. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bapa dalam surga yang penuh kasih, yang mengubah setiap langkah kehidupan kami. Karena aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus berlalu. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan? Kalau bukan untuk melayani-Mu. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan. Bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu. Menyelamatkan jiwa yang terhilang, yang tersesat. Untuk apa kita doa pagi mesbah pagi? Kalau bukan untuk selamatkan jiwa. Untuk apa kita mendengar firman? Tuhan mau mengutus Engkau. Ada visi dan misi. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Kalau pintu sudah dibuka, tidak seorang bisa menutupnya. Kalau pintu sudah ditutup, tidak seorang bisa membukanya. Maka hari terjadilah kuasa pemulihan. Terjadilah kuasa mujizat Tuhan. Terjadilah kuasa keterbukaan. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Awal pemulihan itu menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Dan penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran mengalami percepatan. Dan percepatan mengalami ketepatan seperti Nuh. Sehingga bahtera rumah tangga kami, bahtera kehidupan, punya sang nakoda hidup, Yesus Kristus Tuhan. Dan punya kompas kehidupan, filter hidup kami, ada Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah berbicara. Tuhan telah berbicara kepada setiap pribadi. Perwira itu memiliki iman dan sikap hati yang mengasihi dan menghargai. Perwira itu memiliki iman dan sikap hati yang mengasihi bangsa-bangsa, jiwa-jiwa. Bahkan perwira itu memiliki iman dan sikap hati untuk pekerjaan Tuhan. Hatinya hati seorang misi. Bahkan perwira itu memiliki iman dan sikap hati yang percaya penuh akan kuasa firman Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam nama Yesus Kristus. Yang mendengarkan oleh karena kuasa firman yang hidup, yang menghidupi kamu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu. Kami percaya supaya kami terus berjalan dalam kehendak ilahi. Tuhan memberkati siap kami. Tuhan mengurapi siap kami. Sungguh-sungguh menangkap sinyal ilahi, sinyal surgawi.
Karena Roh Kudus-Mu yang dahsyat dan hebat tanpa batas akan menolong kami. Memberikan jalan keluar buat kami. Karena Roh Kudus akan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Dan diberkatilah di dalam nama Yesus setiap kehidupanmu. Karena hidupmu dekat, lekat, melekat kepada Tuhan. Diberkatilah setiap engkau di dalam keluargamu. Bahkan engkau keluarga yang sakinah glory. Akan diberkatilah siapa pekerjaanmu. Pekerjaan yang berhasil untuk memuliakan Tuhan. Dan diberkatilah pelayananmu yang sungguh-sungguh banyak jiwa dimenangkan bagi kebesaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.